Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kiranya biarlah hari ini kita harus mengerti tentang kehidupan bersama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita mengetahui bahwa Allah adalah pada mulanya. Allah pada mulanya adalah hidup dan kekal. Kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah roh yang tidak kelihatan. Maka jika pada saat ia mengutus anaknya ini bisa dipegang, bisa dilihat, dan bisa orang mendengar anaknya. Jika seseorang mengakui anak tersebut, maka orang percaya bahwa Allah ada yang mengutusnya. Maka jika seseorang tidak percaya kepada anak Allah, maka dia tidak mungkin percaya kepada Allah yang mengutus anaknya. Kita harus tahu bahwa anaknya tersebut waktu di bumi, dia mengalami situasi kehidupan manusia. Persis apa yang terjadi di bumi ini ia mengalami. Kita mengetahui bahwa manusia keturunan Adam itu hidup dalam putus asa. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5 kita bisa mengetahui bagaimana iblis memakai ular tersebut mengatakan, jika kamu makan buah ini kamu akan menjadi Allah. Nah, kita harus bisa mengerti bahwa di situ Kejadian 2 ayat 16-17 mengatakan ada buah pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan baik dan jahat itu bukan arti kamu akan mempunyai suatu pengetahuan, bukan. Pada saat engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Sebenarnya di sini seperti buah itu adalah buah kematian dan kehidupan, ya. Jadi baik di sini, pengertian baik ini, kamu akan tetap hidup kekal, dan kamu makan, kamu akan mati, kamu akan terkutuk. Itu adalah kesimpulan daripada buah itu sebenarnya. Jadi pada saat engkau makan, engkau akan mati dan terkutuk. Tapi jika engkau mendengar firman Tuhan itu, kamu akan tetap hidup bersama Tuhan. Tetapi di sini iblis mengatakan, pada saat engkau makan buah ini, engkau akan terbuka. Kamu akan terbuka secara rohani. Maka Bapak, Ibu, Saudara, di sini ia ingin sejajar dengan Allah. Kita mengetahui bahwa pada saat Adam dan Hawa makan, maka yang ada adalah kematian, binasa bagi manusia, dan terkutuk hidupnya. Dan kita tahu bahwa hidup yang terkutuk itu adalah yang mempunyai ujung binasa kekal, yaitu bersama iblis di neraka. Matius 25 ayat 41 tersebut mengatakan demikian. Kita mengetahui bahwa neraka yang dibuat itu untuk malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah, sehingga ia dibuang ke neraka. Nah, kita tahu bahwa Adam dan Hawa, bagaimanapun mereka ini yang tidak taat juga kepada Allah, maka dia secara otomatis akan mengikuti iblis yang terkutuk tersebut di tempat kematian kekal. Maka Yesus diutus oleh Bapa, ia untuk memberi hidup kekalnya. Kita harus bisa mengerti di sini. Maka untuk memberi hidup kekalnya, maka seseorang itu harus menerima pengampunan dosa dan baptisan dan menerima Roh Kudus. Kita jika melihat itu kejadian keluaran. Kita melihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2
ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jadi semua keturunan Adam ini harus menerima pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dan mereka menerima Roh Kudus. Untuk apa menerima Roh Kudus? Maka kita harus tahu bahwa Roma 8 ayat 11 mengatakan Roh Kudus membangkitkan Yesus. Roh Kudus membangkitkan Yesus. Maka Roh Kudus yang ada pada kita pun akan membangkitkan kita. Itu adalah janji kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat daripada firman Tuhan di saat Yesus kematiannya di kayu salib, kita baru-baru ini merayakan kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu persis ini adalah bagaimana Yesus mati di kayu salib. Di sana ada dua penjahat. Ada dua penjahat bersama Yesus. Situasi dan kondisi ini kita bisa melihat bahwa kejadian Yesus selama pelayanan dia dari setelah dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, dia melayani seluruh tanah Kanaan, Yerusalem dan Samaria dan sekitarnya. Pastilah semua manusia akan mendengar berita tentang Yesus anak Allah tersebut. Nah, kita bisa melihat di sana selama 3 tahun tidak ada orang Israel yang tidak mengenal Yesus. Karena ia membuat begitu banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Ia memberi makan 5.000 orang. Dia memberi makan 4.000 orang. Dan dia menyembuhkan orang bermacam-macam penyakit. Bahkan orang sakit kusta. Bahkan kita bisa melihat bagaimana dia membangkitkan Lazarus. Dan semua orang ingin melihat Lazarus yang dibangkitkan tersebut. Bapak Ibu, berita itu sampai ke seluruh tanah perjanjian tersebut, Kanaan. Dan orang tidak ada yang tidak mengenal Yesus itu siapa. Dan kita bisa melihat saking dia berjalan dimanapun, orang semua menunggu kehadiran Yesus. Kenapa? Karena banyak orang mengikuti dan ingin melihat Yesus. Tetapi kita bisa melihat bahwa pada kondisi Yesus disalib, nah di situ kita akan melihat bahwa ada dua penjahat di sebelahnya. Pastilah dua penjahat ini juga mendengar cerita tentang Yesus. Mereka mengerti tentang Yesus. Dan situasi kondisi mereka melihat kondisi Yesus seperti itu, kita bisa melihat pasti suasananya di sebelah kiri dan kanan itu akan melihat orang-orang yang berseru di bawah kaki salib itu. Ada yang mengatakan Yesus itu engkau anak Allah. Ada yang mengatakan Yesus itu orang tidak berdosa. Ada yang mengatakan bahwa dia layak mati. Dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Bermacam-macam perkataan-perkataan situasi pada saat itu. Pada saat itu, tapi semua orang sepertinya tidak lagi menaruh pengharapan kepada Yesus. Yang selama ini mendapat makan dari Yesus, yang ditolong Yesus, mungkin di sekitar salib itu. Tetapi pada saat itu pengharapan mereka menjadi hilang. Yang bersebelahan persis dekat Yesus adalah penjahat. Kita harus hati-hati menilai penjahat ini. Jangan berpikir, oh ya itu penjahat, oh kami orang baik-baik. Tahukah Bapak Ibu, sejak kematian Adam dan Hawa, semua manusia itu jahat di mata Allah. Semua jahat di mata Allah. Karena dosa keturunan daripada Adam. Dan dosa pribadi mengikuti setiap orang. Setiap orang. Dari kita kecil, kita menumpuk dosa tersebut. Sampai suatu situasi kita mengenal Yesus dan bertemu dengan Yesus. Itu adalah pokok daripada pembahasan kita. Lukas
23 ini. Mari kita melihat Lukas 23 ini. Kita bisa melihat di sini Lukas 23 ayat 39 ini, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, penjahat ini adalah mewakili daripada orang-orang di dunia ini. Semua orang manusia di dunia ini adalah semuanya orang berdosa. Semua orang itu sebenarnya ada sesuatu yang ia lakukan tidak berkenan. Mereka itu sepertinya penjahat di hadapan Allah. Semua. Dan salah satu penjahat ini, mungkin selama hidupnya dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia hidupnya selalu berbuat jahat dengan keinginannya sendiri. Tapi ada situasi dia dipertemukan dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita juga demikian dalam kehidupan dunia ini. Kita mempunyai dosa Adam yang mengerikan. Situasi kehidupan kita juga sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada situasi pada saat kita bertemu dengan Yesus. Situasi pada saat itu apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita menganggap Yesus itu secara pikiran kita, logika kita, perasaan emosi kita? Jika demikian, maka kita akan terseret dengan ucapan-ucapan orang di sekitar kita. Jadi biarpun orang percaya kepada Yesus, tapi iman mereka berharap kepada kehidupan duniawi ini. Situasi penjahat yang di sebelah kiri ini demikian. Dia mendengar Yesus itu anak Allah yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memberi orang makan. Dia adalah Mesias. Situasi itu juga dia pernah mendengar berita-berita itu. Tapi pada saat dipertemukan dengan Yesus, jika dia berpikiran dengan logikanya, saya akan minta tolong kepada Yesus, saya akan hidup. Dia tidak menyadari dirinya orang berdosa. Dia tetap memakai dirinya dengan logika dan pikiran kesombongannya. Saya akan dapat hidup, saya akan mempergunakan ini. Orang-orang akan berkatakan, dia orang berdosa, maka dia terseret dengan orang sekitarnya. Dia juga salah satu orang yang ingin menuntut Yesus. Bapak, Ibu, kita bisa melihat bagaimana situasi sekarang ini. Banyak orang itu dipertemukan situasi kepada Yesus. Dia hanya ingin menuntut Yesus melakukan sesuatu kepadanya. Tapi bukan menyadari dirinya. Bukan menyadari dirinya orang yang selalu harus dengan tulus di hadapan Allah. Tetapi yang di sebelah kanannya berbeda sikapnya. Sekalipun di sekitarnya menghujat Yesus, mengatakan, "Kamu anak Allah, turunlah. Bukannya kamu menyembuhkan orang, sembuhkanlah dirimu. Bukannya kamu membangkitkan orang mati, ayo turunlah." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, biarpun di sekitar pada saat itu menghujat Yesus, tapi dia tidak terpengaruh. Ini luar biasa. Yang di sebelah kanan nih, dia tidak terpengaruh dengan hujatan-hujatan orang. Dia tidak terpengaruh oleh perkataan orang-orang dunia yang pakai logika terus. Dia tidak mempunyai suatu pengaruh, tetapi dia selalu percaya, kamu tetap anak raja bagi roh jiwaku. Bapak, Ibu, suatu pengakuan iman yang tulus di hadapan Allah. Biarlah orang tidak mengakui, tapi saya mengaku. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja. Jika engkau datang, jangan lupakan aku. Bapak, Ibu, pada situasi sekarang, keadaan sekarang, sulit kita melihat orang yang berpikiran seperti itu, yang mempunyai jenis iman yang melawan arus yang berbeda. Bukankah seseorang itu paling suka terbawa arus? Ya. Jika kita mendengar sebuah gereja yang sering terjadi mujizat, semua orang tersedot ke arah sana, ingin mendapat mujizat tersebut. Jika dia mengatakan di situ gereja engkau akan diberkati, semua akan tersedot ke sana. Bapak, Ibu, hari-hari sekarang, apakah imanmu terpengaruh dengan situasi, keadaan, kondisi pada saat itu?
Salah satu penjahat di sebelah kanan itu, dia adalah salah satu yang terbawa arus dengan situasi keadaan itu. Maka dia bagian daripada orang yang salah satu menghujat Yesus. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah kesempatan atau momen terakhir bagi kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, hari-hari sekarang juga kita akan melihat keadaan dunia tidak menentu. Sekarang ini sangat tidak bisa menjamin seseorang itu. Tetapi coba kita memikir dengan di sebelah salib Yesus yang ada sebelah kiri sebelah kanan ini, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Di sebelah kanan ini sungguh dia tidak terpengaruh dengan perkataan orang di sekitarnya. Dia tidak terpengaruh dengan kondisi saat ini. Dia mengaku dengan jujur, ya saya juga salah satu seorang penjahat. Saya tidak layak, tetapi engkau bukan penjahat. Engkau orang benar. Saya tahu. Maka sungguh Bapak, ini posisi yang tidak sulit. Mungkin pada saat itu dia berkata demikian, dia akan dihujat juga. Mungkin juga dia akan dipercepat untuk dibunuh karena dia mengaku Yesus. Tetapi dia tidak memperdulikan, tapi dia mempunyai suatu kepasrahan kehidupnya kepada Yesus. Sungguh iman yang seperti ini yang dicari oleh Allah. Maka Allah menjanjikan, Yesus menjanjikan kepadanya. Maka kita bisa melihat apa yang terjadi. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga dan tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan di mana kita harus tahu, kita jangan berpikir ini adalah kejadian 2000 tahun yang lalu, tetapi ini ada hubungan dengan kita yang sekarang ini. Bukankah sekarang ini kehidupan kita sebagai keturunan Adam, kita juga menanggung dosa yang sama? Bukankah kita pun sampai hari ini sebenarnya banyak hal pikiran kita, perbuatan kita, perilaku kita tidak berkenan kepada Allah bagaikan seperti seorang penjahat. Bedanya pada saat itu penjahat ini ditangkap dan dia diperhadapkan kepada kematian. Sekarang ini banyak orang-orang yang sepertinya berpakaian mewah, berpakaian yang segala sesuatu di mobil, tetapi sebenarnya tidak lebih, mereka ini lebih istimewa daripada penjahat di sebelah kanan itu atau di sebelah kiri itu. Tidak ada suatu perbedaan. Nah, bagaimana kita melihat? Tapi sikap daripada penjahat yang sebelah kanan ini sungguh luar biasa. Dia mengatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Artinya, Tuhan, saya layak dihukum. Banyak perbuatan-perbuatan saya yang saya lakukan tidak berkenan, yang tidak setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, tetapi hanya Yesuslah kebenaran itu. Dia tidak melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berkenan. Sungguh dia adalah yang benar. Kita semua adalah orang berdosa. Ungkapan ini demikian tulusnya di hadapan Tuhan Yesus. Betapa tulusnya di hadapan anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka Yesus mendengar perkataan tulus. Ia adalah satu-satunya pada momen saat itu melihat Yesus dengan kacamata imannya. Sedangkan tentara Roma, mereka semuanya hanya melihat penuh dengan kutuk, penuh dengan ucapan kemarahan. Masa di anak Allah tidak bisa turun? Bapak Ibu, sampai hari ini pun banyak orang seperti itu memandang. Atau di sebelah kirinya, selamatkan dirimu, kamu akan hidup mewah di bumi ini lagi. Saya pun akan ketemu keluarga saya pun akan mendapat segala sesuatu di bumi ini. Ini adalah ungkapan orang yang bertemu Yesus, tetapi hal-hal duniawi yang dia pikirkan. Ini bukanlah memikirkan kehidupan iman yang sejati.
Bapak Ibu, tetapi yang di sebelah kanan ini sungguh dia luar biasa. Dia dengan pasrah menyerahkan kehidupannya kepada Yesus. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sungguh, ia pada saat itu mengakak, biarpun dia disalib, biarpun dia divonis sebagai hukum Roma, dia orang berdosa. Sekalipun orang Farisi, ahli Taurat, orang pemimpin agama mengatakan orang berdosa. Bahkan seluruh orang Israel mengatakan engkau orang berdosa. Tetapi yang di sebelah kanan tetap mengakui engkau adalah raja. Iman yang bertahan di situasi keadaan yang seperti ini sungguh luar biasa. Iman seperti yang tulus dan taat ini. Ya. Iman yang seperti ini yang dicari oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, apakah situasi kita yang sangat menjepit kita, kehidupan segala sesuatu, apakah kita masih mempunyai iman yang seperti ini? Sungguh Bapak Ibu, kita harus memiliki seperti iman seperti ini yang luar biasa. Maka apa kata Yesus kepada orang yang memiliki iman seperti ini? Ini adalah tindakan yang melampaui logika, Bagaimana seseorang yang hidup keinginannya tidak ada lagi keinginan di bumi ini. Keinginannya hanyalah satu, Yesus, ingatlah akan aku entah kedatangan. Bapak Ibu, jika hari-hari sekarang ini, bagaimana jika seseorang bertindak, melakukan segala sesuatu, Yesus, ingatlah akan aku. Artinya apa? Dia menaruh pengharapan kehidupannya kepada Yesus. Sehingga Yesus mengatakan ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, janji Tuhan Yesus mengatakan, biarlah engkau bersama aku di Firdaus. Di sini adalah tempat suatu peristirahatan orang-orang yang mendapat janji iman, janji daripada Yesus. Kita menerimanya itu dengan iman kita, bukan dengan logika kita, bukan dengan pikiran dan keyakinan kita. Hari ini saya mati bersama Yesus di sorga, bukan. Tetapi janji itu istirahat di Firdaus. Ini adalah kebenaran yang tertulis. Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah masuk akhir pada penghujung dunia. Kita sudah tahu dunia sudah mulai memudar. Cuaca tidak menentu. Panas. Setiap hari kita bisa melihat suhu dunia makin panas. Hujan tidak menentu. Tidak ada sesuatu yang menjanjikan lagi kepada kita. Penyakit banyak bermunculan baru. Kehidupan makin sulit. Kita tidak bisa mengabaikan kehidupan tersebut. Ya, kita tidak bisa mengabaikan kehidupan ini. Dunia tidak pernah menjanjikan lagi kepada kita. Tetapi Yesus mengatakan, jika engkau tetap bersama aku, maka engkau tetap dijaga dan dipelihara. Kita tidak bisa lagi menaruh pengharapan kepada seseorang, ya, kepada perusahaan ini. Dalam waktu singkat kita melihat banyak perusahaan-perusahaan besar tiba-tiba bangkrut dan hilang. Kita bisa melihat bagaimana orang yang dulu yang kita anggap setia tiba-tiba berubah demikian cepatnya. Maka tidak ada suatu jaminan lagi bagi kita yang bisa menjanjikan. Tetapi kita harus pegang pesan ini. Yesus adalah setia. Yesus mengasihi muridnya sampai akhir zaman. Itu janji yang sangat luar biasa. Mari kita membaca Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13.
Ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, janji daripada Yesus, ia mengasihi murid-muridnya sampai kesudahan akhir zaman. Bapak, Ibu, cobalah kita, apakah sudah menjadi murid? Murid artinya tetap bersama Yesus. Murid tetap bersama guru. Murid tetap mendengar perkataan guru. Itulah murid. Kita tidak bisa lagi hanya sekedar, ya engkau anak Allah, engkau menyembuhkan, engkau memberkati, buktikan. Jangan kita berbicara tentang buktikan. Siapa kita? Kita semua adalah orang yang berdosa. Biarlah kita sebelah kanan dengan tulus dan pasrah. Tuhan, engkau sungguh anak Allah, engkau sungguh anak raja. Ingatlah akan aku. Jika kita mempunyai iman seperti itu, kita mempunyai kualitas iman seperti murid, janji Yesus itu tidak akan pernah berubah kepada kita. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya bukan di bumi ini, setelah kematian pun, dan bersama Yesus di angkasa dia akan menjemput kita. Itu janji yang tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jadi apa gunanya jika kita mengatakan saya orang yang beriman tetapi tidak mempunyai kehidupan kekal? Maka semuanya itu akan sia-sia. Di dalam iman mengandung janji hidup kekal. Apa gunanya jika kita mempunyai iman tetapi tidak mempunyai iman kebangkitan? Semuanya menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka apa janjinya kita mempunyai hikmat, pengetahuan segala sesuatu jika kita tidak dimateraikan oleh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dan Roh Kuduslah yang membangkitkan kita. Ini adalah janji suatu kebenaran. Yohanes 3 ayat 5 juga mengatakan, seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Maka sungguh hari ini kita harus memperhatikan firman Tuhan. Apakah iman murid, iman orang yang menerima janji itu demikian? Coba kita membaca Ibrani 10. Ibrani 10. Kita akan membaca Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Saya akan membacakan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan berkeyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, roh jiwa kita sungguh dapat pengampunan dengan iman darah Yesus. Yaitu dia membuka dengan apa? Dengan tabir, yaitu tubuhnya. Jadi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu dibatasi tabir. Tabir itu apa? Tubuhnya. Maka dia menyobek tabir itu, dia menyobek tubuhnya di kayu salib. Maka kita bisa beribadah kudus berhadapan dengan Allah melalui tabir tubuhnya dengan darahnya. Bukankah kita juga menerima iman dengan persekutuan kudus dengan melalui
Ayat 22 melalui baptisan yang kudus melalui air. Dia mengatakan ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan berkeyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka kita menjaga persekutuan kita, menjaga iman kita yang tulus tersebut tidak berubah daripada kasih Yesus yang menyertai murid-muridnya. Yohanes 3 itu jelas mengatakan salah satu pemimpin agama bertanya kepada Yesus bagaimana cara untuk masuk kerajaan sorga. Maka Yesus memberi suatu persyaratan. Dan persyaratan itu pun masih terjadi sampai hari ini. Ya, jika kamu tidak lahir dari air dan Roh Kudus, kamu tidak bisa masuk kerajaan sorga. Jika Bapak Ibu sudah mengalami itu semua, sudah melaksanakan perintah itu, jagalah iman Bapak Ibu supaya tidak meninggalkan Yesus. Maka Bapak Ibu akan menerima janjinya beristirahat di Firdaus. Amin.